Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Itu ketua BUMDes Pak Didi. Ini ketua BUMDesnya. Yang kotak-kotak Waduh. yang mirip Bapak Prabowo. Wah. Oh iya, benar. Ayo. Ketua BUMDes. Mirip siapa? Mirip Pak Prabowo. Oh, mirip Pak Prabowo. Iya, mirip banget. Yang beda cuma nasib. Mirip Pak Prabowo, sama-sama mencintai desa. Kan? Oh, jadi gimana perkembangan BUMDesnya? Bagus, kalau 2 tahun ini perkembangannya pesat sekali. Iya. Jadi untuk sampai akhir tahun ini diperkirakan keuntungan 200 juta. Modal awalnya berapa dulu? Kalau yang ini sekitar 170 juta. 2 kandang itu modal awal berapa? 2 kandang itu 400 juta. 400 juta. Kalau setahun sudah mendekati break even point ya. Iya. Ini umur ayamnya nanti berapa tahun? 2 tahun akhir. 2 tahun akhir. Ya tahun kedua Pak baru panen untung. Ya, Tahun pertama balik modal. balik modal. Tahun kedua ya untung mulai panen. ada keuntungan. Pak, ini contoh bagi desa di seluruh Indonesia. Siap. Wah, keren kan Pak Kadesnya? Oh, itu kemarin udah pergi haji, saya lihat. Satu box ini isinya berapa kilo? 10 kilo. Boleh beli nggak? Boleh. Beli dong, satu box. Boleh, Pak Dedi. 2 box. Mau yang ambil di sini apa yang di? Ya udah yang di sini aja yang udah kelihatan. Nanti kita ke kandang satunya biar Ya. lebih mantep Pak Dedi. Ya wes. Beli 2 box, 20 kilo. Siap. Lebih lah itu. Awas. Aman. Aman. Nanti kita ambil. Nah, jadi tuh kan yang makanya badan yang kegedean. Boleh. Nih, kita menuju kandang yang berikutnya ya. Ya. Pokoknya top ini. Pak Kades ini tauladan bagi seluruh kades Indonesia. Dan tauladan bagi para wanita. Kita menuju kandang yang kedua, kandang ayam. Ini 1000. 1000. Berarti yang satu 1500. Ya. Kalau Purwasahabat tanah kas desanya bisa buat bikin bandara, Pak Dedi. Oh iya. Tanah kas desanya hampir 100 hektar. Ada? Enggak. 50 ada. Lebih 50. 50 hektar. Hampir 100. Kaya banget. Ini di era siapa dulu bisa punya tanah kas desa seluas ini? Kakek buyut saya kan kepala desa. Kepala desa sini. 34 tahun. Jadi tanah kas desanya hampir 50 hektar. Hampir 100. Hampir 100 hektar tanah Iya. kas desa. Iya. Artinya aparat desa bisa sejahtera hanya dengan kas desa aja udah cukup. Iya. Luar biasa. Nah dulu ini kan kekayaan dari desa itu bengkok. Tapi banyak pada era-era kepemimpinan kepala desa yang tidak produktif, tanah kas desanya diruslah. Iya. Gitu. Ini tanah kas desanya luar biasa. Puskesmas saja berdiri di tanah kas desa. Cuma bangunannya milik pemerintah kabupaten. Gitu.
Nanti tinggal giliran Kades Hoho datang ke tempat saya nganterin anak sapi. Siap, siap Pak Dedi. Satu truk kan kalau anaknya bisa angkut 10 ya, satu truk besar tuh. Iya, kalau anak nggak bisa banyak-banyak karena nanti takut di jalan di jalannya ini rusak. Iya. Ya 10 ekor 10 cukup ekor. ya. Karena kalau yang gede kan yang gede-gede itu 5. Iya, cuma 6. 6. Kecil ya 10 cukup. Iya. Ini nggak tahu pas banget nih. Hari ini saya lagi ngurusin sawah yang kering, Iya. disiram pakai mesin, lagi naikin atap bangunan bikin kandang sapi, lagi bikin kandang ayam kampung, datang ke sini sama produksinya. Ini Jalannya udah kita halus. Parkir di kiri jalan. Kiri jalan. Ini yang ada kios-kios. Masukin aja sini di kiri jalan. Sini oh. Ya, Oke, kandangnya sebelah mana? ini Oh, masuk kanan yang ya. jalan beton. Oke. Halo. Sawah. Giringan padi. Kalau di pinggir-pinggir kayak gini, apalagi nggak luas, rawan tikus emang Pak. Udah apa ya? Karena sebelahnya penggilingan. Tikus tinggal dikasih kotoran sapi aja. Iya. Kalau sama kotoran sapi kabur. Ini enak desanya alami. Masih sawah, gunung, jalan infrastrukturnya baik. Wah, lah. Nah ini bagus padinya. Ini jenis padi apa? Ini galur. Jadi kalau galur itu panennya lebih banyak sekitar 20% Cuman dari. kena hama ya. Kalau yang bawah ini memang apa ya? Mungkin ada pohon-pohon tinggi. Oh jadi iya, kurang panasnya matahari. kurang. Iya. Sekarang kita menikmati ini. Oh, masih ada hutan-hutan. Ini juga jalan wisata nih tahun 2020. Oh ini JUT ya, Ya. Kementerian Pertanian. Udah 4 Ini tahun. JUT Kementerian Pertanian. Tebel Pak Dedi 15 Oh, cm. bagus. Kalau yang ngerjain Pak Kuku bagus. Ini kandang ayam. Pak. Ini yang punya sendiri, udah ini- akhir-akhir. Oh, karena udah hampir 2 tahun. Ya, Kalau akhir dipotong berarti ya? dijual lagi per kilo 25.000. Dipotong kan kebanyakan? Jadi ayam Itu daging yang- kan? Iya. Ini punya orang, perorangan. Iya. Kita punya desa. Iya. Ini kering nih. Iya. Ini airnya agak susah. Gila hampir 2 tahun. Ini baru lagi bagus-bagusnya. Wah. Wah. Ya. Telur lagi. Ayam lagi. Ini jam segini udah banyak nih. Oh iya. Oh, Tapi di belum banyak nih. full. Telurnya nih. Ini 1.500. Ya. Jadi tahun ini, tahun depan, tahun ini dapat lagi. Tahun ini yang ini Udah. udah. Ini kemarin Rencana tahun depan mau ayam lagi. Ya. Ini di sebelah udah ada kolam. Oh, satu kandang lagi. Ya. Tahun depan Bumdes udah bisa bikin kandang sendiri, kita cuma ngasih ayamnya aja Pak Dedi. Oh. Ini kandangnya punya siapa? Ini kandangnya punya Bumdes. Oh, punya Bumdes. Jadi tahun depan Jadi kalau kemarin kan pembangunan kandang kan kita masih bantu keseluruhan. Oh. Awal sama yang kedua.
Bumdes dari hasil ayam sendiri, kandang kita desa udah lepas, tahu udah jadi kandang nanti kita tinggal isi. Udah aman, udah top nih, top banget. Pokoknya pelajaran penting bagi kita, negara kita bisa mandiri kalau dilakukan pengelolaan secara mandiri. Problem negara kita ini satu, ngelolanya nggak pada jujur, modalnya rusak, untungnya hilang, duitnya habis, tambah lagi, akhirnya eksploitasi sumber daya alam habis, nanti devisa nggak punya, pangan hancur, harus segera di stop. Bangun sistem ketahanan pangan dari desa, kelola desa dengan baik, kepala desa menjadi kepala desa yang jujur, bertanggung jawab pada desanya, nanti kayak di Purwasaba, top. Kadesnya penuh dengan tato hidupmu, membangun desanya penuh dengan tato. Kalau liatin peternakannya is oke, kemudian pertaniannya is oke, infrastrukturnya is oke. Aku nih yang agak aneh, yang lukisan kayak gini tuh di Jawa Barat, di Sunda. Nih, nah, nih, harimau, Kanjeng Prabu, Nyi Ratu. Itu kan feminim maskulin, yang femininnya adalah Nyi Ratu, maskulinnya harimau. Harimau tugasnya jaga hutan, Nyi Ratu tugasnya jaga laut. Artinya hutan dan laut harus dijaga. Ini kok, kan ini Purwasaba loh, Pak. Ya, Apa? jadi kalau papa saya Sini, ayo sini. itu Nah, sini, ceritanya gimana? Kok ini kayak di sejarah Pajajaran? kalau leluhur nenek moyang bahkan papa saya itu masih sering sowan ke Jawa Barat, Kemana soalnya? ke Cirebon. Wah, ke Cirebon. Ya, Sering soalnya ke Cirebon toh? iya. Perasaan ada yang sering soal ke Cirebon sekarang juga. Terus kebetulan kalau Kanjeng Nyai Ratu Kidul itu kan namanya Pantai Selatan, itu kan penguasanya kan Kanjeng Nyai Ratu Nyai Kidul. Ratu. Walaupun secara sejarah itu adalah anaknya Prabu Siliwangi. Iya. Lah, itu kita kalau pemimpin-pemimpin raja-raja itu rata-rata itu memang ada hubungan, entah itu hubungan beneran atau entah itu memang turun temurun kayak gitu Pak Deddy. Iya. Itu memang sejarah di Jawa sama Sunda itu kalau Sama. pemimpin-pemimpin itu Sama. ada hubungan sama Prabu Siliwangi sama Kanjeng Nyai. Jadi Pak Kades ini sebenarnya dari sisi terah masih terah Pajajaran. Iya. Salaman dulu. Pantesan kita ketemu. Terahnya terah Pajajaran yang membangun di sini, karena dulu kan kalau bicara sejarah kan bicara daerah-daerah ini kan termasuk wilayah ke sebagian sini. Iya. Ya, cuma secara administratif sekarang berubah jadi Jawa Tengah. Iya. Gitu, pantesan. Jadi namanya energi, namanya frekuensi nggak bisa dijauhin. Pada akhirnya ketemu. Oh, pantesan dari tadi ini saya kok ini lukisan kayak gini di ambulan-ambulan Pemda Purwakarta. Dulu ketika saya jabat kayak gini lukisan ambulannya. Ini boleh dicek deh, ambulan di Purwakarta, di Pemda Purwakarta zaman saya jadi bupati, lukisannya kayak gini. Gitu, lukisannya kayak gini. Sekarang tersisa di sini. Wah. Rokoknya udah punya. Rokoknya udah. Sudah lah tadi. Oh iya. Iya. Ini kantor pelayanan desanya. Bapak lagi bikin apa? Bikin kan duplik
duplikat nikah. Oh duplikat, emang Bapak mau nikah lagi? Giliran saya loh Pak, masa Bapak terus? Duplikat nikah. Yang diduplikatin apa? Buku nikahnya? Oh. Bikin duplikat nikah. Buat apa duplikat nikah? Suruh jujur itu Pak. Bapak mau nikahkan anak? Enggak adik tanggal Oh, adiknya mau dinikahin sama bapak. Perempuan ya? dua. Oh, perempuan. Itu pembantu pecatat nikah itu. Mana? Amil. Pembantu. Amil. Pembantu pecatat nikah. PPN. P3N. Iya, dulu tuh istilahnya Amil. Oh, Amil. Dulu orang Sunda nyebutnya lebe. Oh, iya. Lebe itu tukang ngawinin. Iya. Nah, seiring dengan negara mengadministrasikan perkawinan, perannya diganti oleh KUA. Betul. Tapi pejabat negara, ya kan, yang pengen kawin di luar sepengetahuan istrinya, yang dicari Amil. Oh. Kawin di bawah tangan, kalau tidur di atas kasur. Iya, betul. Kawin di bawah tangan. Iya. Kalau kawin di bawah tangan, kalau tidur di atas kasur. Tuh, Pak Rasiman. Ini ruangannya tuh. Nah, sama nih. Bukan? Ayo. Bagi mereka yang pernah ke rumah saya, ke kantor saya, yang beda cuma bentuk lukisannya. Yang saya dapat Pak Herman. Nih. Oh. Sama. Frekuensi dan energinya sama. Bedanya Pak Kades pakai AC, saya nggak kebeli AC. Ini kantornya bersih lah. Ciri khas di sini selalu ada itu ya. Mendoan sama kupat merah. Sama kupat merah. Iya, ini balai desa dulu yang bangun bapak saya. Ini keramik masih zaman Oh. tahun. Kupat merah itu gimana maksudnya? Kupat merah itu jadi ini bukan nasi merah, tapi cara membuatnya itu yang lain. Yang bisa itu cuma di wilayah Banyumas saja. Oh. Kalau tempat-tempat lain nggak bakal ditemuin kupat merah. Kupat merah. Jadi warna kupatnya merah. Ya, Itu langgan Pak katanya. Oh iya ini. Merahnya itu dari apa? Itu dari abu, Pak. Oh. Abu khusus. Yang dikasih abu airnya. Iya, airnya nanti Ini airnya sampai apa ya benar-benar jernih baru untuk masak itu. Kupat merah. Namanya kupat landan. Kupat landan artinya kupat merah. Merah. Kupat landan. 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 Di Landan gitu loh. Iya. Itu gitu, Pak. Ini pokoknya ini kantor desanya nyaman, bersih, layanannya Sesuai baik. dengan Pegawai desanya cantik-cantik, ya kan? Ganteng-ganteng. Sebagian sudah ada yang copot giginya. Iya. Ini besok purna, ini dari bapak saya jadi lurah. Oh, sini, Bapak pensiun. Iya, Pak, betul, Pak. Ada besok purna 2 orang. Besok pensiun. Pensiun. Oh, usia berapa? Usia 60, Pak. Sekarang ada pensiunnya nggak sih, kan masuk jam apa BPJS? Dimasukin BPJS ke tenaga kerjaan nggak? Masuk. Ada masuk. Jadi kalau purna itu dapat berapa? Katanya 3 kali Pak, ya, Pak? 16 kali Pak. 16 kali silta. Jadi dapatnya Ya. 2 juta kali 16, 32 lumayan. juta. Mau buat berangkat umroh, Pak Oh, Didi. berapa tuh? Iya. Sarankan dari Pak Kades itu untuk barang umroh. Enggak dipakai untuk modal usaha. Nah, ya, gitulah Pak. Yang lagi dipikir. Misalnya buka usaha peternakan, Oke. buka usaha perikanan. Iya, Pak. Kalau usaha sebenarnya perangkat desa sini Sudah boleh punya? bilang sudah makmur. Iya, udah cukup. Cuma kalau udah niat Umroh, mau ke tanah suci harus tetap berangkat. Iya. udah selama Berangkat. sampai tujuan. Insya Allah. Nanti tinggal WA saya, pas pergi umrohnya saya bekelin. Oke, siap. Pas nanti kalau mau umroh apa, Didi mau umroh ya saya. Oke, siap. Gitu, Ya. alhamdulillah. Ini besok purna Pak Didi. Iya, besok pensiun ya. Pensiun. Setelah berapa mengabdi? Saya 91 Pak, dari 32 tahun. Berapa 32. kepala desa? 6. Yang terakhir ini. Ini yang terakhir. Iya. yang paling aneh ini Yang paling terbaik. terbaik. Nah, Iya, karena saya- honornya bagus. Iya. Kebetulan dana desanya lagi lumayan bagus, jadi kesejahteraannya bisa meningkat. Harapan saya 2 kali. Kalau 3 dulu kali, Pak. kepala desa dulu lebih hebat lagi. Dulu ya zaman bapaknya. Kenapa? Nggak ada dana, Iya. nggak dikasih uang sama pemerintah, tapi bisa ngebangun dengan menggerakkan gotong royong. Iya. Betul. Kalau
sekarang dulunya mana sudah Sekarang tinggal digerakkan. Digerakkan. Cuman yang gotong royongnya makin sini makin susah, nggak tahu kalau di sini. Karena Ya, memang betul, dari Pak. pemerintah juga nggak boleh gotong royong, harus dibayar. Iya, artinya ada komponennya. Ya. Gitu loh, ada komponennya. Jadi sekarang tuh semuanya serba dibayar. Cuman ada yang dibayar kayak di tempat saya, tukangnya 150.000. Kalau di sini kan tukangnya masih 80. Iya. Artinya ada partisipasinya tinggi. Betul. masih Gitu. ada. Makanya saya katakan pembangunan di sini harus lebih tinggi dibanding di Jawa Barat. Kenapa? Harganya relatif lebih murah, Murah. harga upahnya. Harga makanannya murah, nasi mendoan 6.000. Ya 6.000 ya. 6.000. Makanya kalau kuliah di sini murah. Kuliahlah di sini murah biayanya. Ya, terima kasih nih sudah ketemu Pak Kades. Selamat. Selamat. Jabatan terakhir? Terakhir bulan Maret. Bukan jabatan terakhir apa? Kepala dusun. Selesai purna tugas jadi kepala dusun setelah berapa puluh tahun mengabdi? 32 tahun. 32 tahun mengabdi dengan pesangon 2 juta kali 16. Dipakai umroh, pulang umroh habis uangnya, mudah-mudahan berkahnya tidak pernah habis. Amin. Amin. Terakhir nih dari pertemuan ini ada keluhan dari Pak Kades gagal panen. Problemnya adalah di air dan kebetulan nih dapilnya Pak Daruri ya Ya. dari fraksi Gerindra Komisi 4. Tolong disampaikan ke Pak Darurinya. Nanti kita sampaikan kebutuhannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Daruri, kebetulan Bapak dapilnya dari dapil Banjarnegara, Kebumen, Purbalingga. Itu di tahun 2020 kita mendapat JUT dari Pak Daruri. 2021 juga kita dapat JUT sama irigasi. Terus di tahun ini Bapak yang jadi kendala di masyarakat Purwasaba dan sekitarnya itu adalah kekeringan sehingga gagal panen kurang lebih sampai 10-15 hektar. Itu petani sangat-sangat kasihan, mengeluh tiap hari ke kantor kami. Itu yang dibutuhkan embung yang besar Bapak, nanti bukan dari wilayah yang sekarang gagal panen aja, tapi untuk tujuannya untuk beberapa hektar selain yang gagal panen. Berapa titik embung yang dibutuhkan? 1 titik embung cukup ya Pak Karso. JUT? Untuk kalau JUT masih Cukup. ada 3 titik Pak. Ya wes, nanti kita urusin 1 titik embung untuk wilayah sini karena saya masih belum berhenti sampai bulan November. Artinya bahwa perencanaan untuk tahun depan saya masih bisa usul untuk Desa Purwasaba dan Pak Daruri paling utama. Aman. 1 titik embung untuk 2024. Terima kasih buat Pak Daruri karena benar-benar sampai ke desa-desa Pak. Petani-petani yang dibantu berterima kasih. Cuma tahun ini ada kendala, mudah-mudahan bisa dibantu lagi tahun 2024 yang murni Pak. Embung itu kalau orang Sunda nggak mau. Kalau di sini embung itu adalah tempat menyimpan air. Ya. Ya kan? Orang sini nggak perlu embung karena dia nggak mau gagal panen. Embung gagal panen. Wah. Jangan kekeringan lagi. Ya kan? Sudah hati kering, sawah kering lagi. Menderita tuh namanya. Tapi hatinya udah mulai basah. Sebentar lagi musim tanam bulan November. Aku jalan ya. Udah 4 hari nggak pulang soalnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makasih, Pak. Aman. Ya, sehat-sehat. Sudah punya tugas nanti kalau kandangnya selesai secara bertahap ngirim anak sapi. Sekali ngirim 2 truk, 10 ekor. Tugasnya Pak Kades. Ekonomi lancar.